Halo, Shalom. Saudara, Bapak, Ibu, teman-teman, rekan dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya dalam program Street Justice Teologi Jalanan dengan saya, Ibu Elis. Di sini saya akan membagikan firman Tuhan dan juga bercerita gitu mengenai pengalaman hidup saya, bagaimana kita membutuhkan Tuhan dalam hari-hari ini, dalam masa-masa sekarang, dalam kehidupan kita hari lepas hari, apapun yang sedang kita hadapi gitu. Baiklah, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu yang terambil di dalam Roma 12 pasal 1 Roma pasal 12 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepadamu, setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Amin. Di dalam ayat ini, firman Tuhan ini di sini disebutkan bagaimana janganlah kamu, intinya sih yang di ayat 2 gitu, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, berubahlah oleh pembaharuan budimu, di mana itu menjadi dasar kita dalam menghadapi hari-hari gitu, dalam menghadapi kehidupan kita sehari-hari gitu. Ya, buat saya pribadi, bagaimana tanpa firman Tuhan, tanpa pengenalan akan firman, tanpa hikmat yang dari Tuhan itu kadang bisa membuat kita tidak bisa berjalan sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Maksudnya kita ya udah sama aja kayak dunia ini berjalan gitu. Itu yang membuat kita bisa ngikut arus gitu bahasanya buat saya pribadi. Nah, di sini kita tuh harus belajar gitu memilih dalam pergaulan kita, dalam perilaku kita. Bagaimana kalau tanpa kebenaran firman Tuhan, tanpa kita mengerti banyak hal, tanpa kita diajarkan gitu tentang mana yang baik, mana yang buruk tuh kita susah gitu untuk membedakannya di dunia yang pada saat sekarang, karena segala sesuatunya itu tidak terlihat gitu. Kalau memang maksudnya kelihatan semuanya tuh baik-baik aja gitu, tidak terlihat mana yang berdosa, maksudnya mana yang dosa, mana yang diperbolehkan, atau yang mana yang memang Allah tidak suka kita lakukan. Nah, di sini saya mau cerita kesaksian bagaimana hari-hari saya gitu. Saya adalah seorang ibu dan pekerja juga. Pernah saya cerita kapan lalu saya punya seorang anak, dan dimana bagi saya gitu prioritas utama saya adalah keluarga, walaupun saya juga bekerja gitu. Nah, itu yang hal yang memang saya harus fokuskan gitu. Kadang kala tuh ketika
kita maksudnya kebanyakan ibu pekerja tuh kadang-kala karena terlalu berbaur di luar, terlalu fokus sama pekerjaan, apalagi pekerjaan saya ini di dunia marketing gitu. Pekerjaan saya itu di kantor swasta di mana memang menuntut banyak hal gitu, menuntut fokus, menuntut loyalitas, menuntut bagaimana kita mesti harus target dan sebagainya gitu. Benar-benar kadang tuh bisa membuat kita tuh harus tetap fokus gitu sama pekerjaan, walaupun saya juga harus tetap fokus bahwa prioritas saya adalah rumah tangga gitu. Dimana di sini saya mau belajar, kita sebagai anak-anak Tuhan kita harus pintar memilah gitu. Kita harus pintar bergaul terhadap siapapun. Kita harus pintar memikirkan ataupun melakukan segala sesuatu tuh kita pikirin dulu gitu. Oh ini benar gak sih, ini baik gak sih? Karena kadang kalau kita di dunia bahasanya, kalau kita berkumpul orang banyak, kalau kita ketemu dengan berbagai karakter manusia, teman, kadang-kala tuh bisa membuat ini juga gitu dalam diri kita, bisa membuat emosi ya, bisa membuat kita terbawa suasana, terpengaruh banyak hal gitu dengan ketemu berbagai karakter orang. Karena nggak semua kan lingkungan itu isinya baik semua, pasti bapak ibu teman-teman di luar sana juga merasakan hal yang sama. Bagaimana setiap orang-orang yang kita temukan di luar sana, bagaimana setiap karakter-karakter itu berbeda gitu. Mungkin mereka juga terpengaruh di lingkungan kehidupan mereka sebelumnya, pengaruh masa kecil mereka, atau pengaruh kehidupan sosial atau rumah tangga, atau banyak hal lah gitu yang kadang membuat orang-orang tuh memiliki karakter yang tidak bisa kita tidak bisa ditiru lah bahasanya. Karakter yang memang kalau kita terpengaruh ya tidak menjadi hal yang baik gitu buat kita. Nah di sini kita bagaimana belajar tetap berpegang teguh setiap pengenalan firman Allah itu bagi kita gitu, supaya kita pinter sih intinya, supaya kita tahu tujuan kita. Jadi saya belajar kita bergaul dimanapun, tapi kita tetap pegang teguh gitu firman Allah. Kita tetap tahu mana yang baik, mana yang benar. Jadi saya punya seorang, bukan teman sih, di dunia kantor itu pekerjaan tuh ketemu beberapa orang gitu, dimana di situ tuh ketemu karakter yang memang ada yang seperti anak kecil, ada yang mudah merajuk gitu. Ada teman saya perempuan, jadi orang yang memang karakternya itu gak bisa kita tebak gitu. Pada saat lagi biasa dia mungkin dia sebagai orang normal mau ketemu ngobrol apa segala, tapi kadang-kala dia tuh kadang bisa seperti orang yang tantrum gitu, bisa teriak-teriak, marah-marah sendiri. Kalau ada masalah tuh dia pasti lempar-lempar barang, padahal dengan dirinya sendiri. Orang-orang lain tuh nggak tahu dia punya masalah apa gitu. Benar-benar orang yang tidak bisa menjaga emosinya. Kadang-kala kita di sebelahnya tuh bisa emosi kan, ngeliat orang yang apa sih orang ini gitu, marah-marah sendiri nggak jelas, tiba-tiba bisa kayak gitu. Cuman saya belajar sih, ya sudah ngapain kita pedulikan gitu, untuk urusannya dia sendiri juga gitu. Di sini bagaimana saya tuh berusaha untuk tetap fokus sama tujuan saya gitu, tetap fokus sama rumah tangga saya. Saya tidak mau pekerjaan saya tuh mempengaruhi kehidupan saya. Maksudnya apalagi ketemu teman-teman gitu, orang-orang yang memang mereka bebas melakukan apa saja gitu. Di mana di dunia kantor tuh mereka kadang tidak tahu batasan gitu. Jadi sering kadang kalau pergi reward atau dapat apapun yang keluar kota itu senang pergi bareng teman gitu. Senang melakukannya tuh perempuan laki-laki yang dianggap teman lah gitu, pergi keluar kota atau senang-senang gitu. Tapi bagi saya itu sesuatu hal yang enggak gitu, karena saya punya suami kan. Kalau saya pergi keluar kota, kalau saya liburan ya saya pasti sama keluarga saya, sama anak, sama suami saya gitu. Nggak mungkin saya pergi sama teman gitu atau sama kumpulan bareng gitu, karena kadang mereka kan pasti gitu, karena memang bukan hal biasa saja bagi orang-orang di luar sana gitu. Cuma kan bagi kita yang kenal lah, kadang kita tanpa sadar banyak hal yang terjadi atau kita menghindari kejadian yang memang nggak perlu kayak gitu. Jadi saya kadang tuh kadang dianggap sombong lah, dianggap dia nih kalau pergi susah diajak, dia nih kalau pergi kenapa sih mesti harus sama suaminya, kenapa sih harus sama anaknya, kalau liburan nggak bisa kah kita aja gitu, atau sama bareng teman-teman rame-rame gitu.
Kadang-kadang itu juga jadi pembicaraan, tapi buat kita ya udahlah, memang saya yang memilih itu, saya harus fokus, saya harus tegas sama pilihan saya karena utama saya adalah rumah tangga saya, keluarga saya gitu. Jadi memang kadang di situ pun kadang kala karakter kita ataupun pilihan-pilihan kita tuh ya diterima ya enggak, ya udah bodo amat gitu. Nggak perlu, maksudnya kita tuh belajar nggak perlu memikirkan setiap omongan orang, karena memang saya mau belajar bahwa tidak ada yang baik, tidak ada yang benar di mata orang lain kita itu di lingkungan luar sana tuh. Mau kamu melakukan apapun, mau kamu bersikap apapun, orang lain gak peduli gitu. Orang lain taunya sesuai dengan apa yang mereka pikirkan, taunya sesuai dengan apa yang mau mereka lakukan terhadap kita, ataupun apa yang mereka pikirkan tentang kita. Awalnya saya tuh gak suka, awalnya saya ini orang yang memang dulunya saya ini orang yang selalu memperhatikan setiap omongan orang lain gitu. Jadi bagi saya harus terlihat baik, terlihat sempurna, terlihat friendly bersama siapapun. Saya tidak mau menyakiti siapapun. Saya dulu tuh orangnya iya aja gitu kalau berteman tuh. Nah ketika saya mengerti nggak bisa gitu, memang di dalam dunia itu kita memang harus tegas gitu, kita tidak boleh iya, kita tidak boleh diperlakukan maksudnya ngikut maunya orang gitu, karena kan mereka tuh ngikutin maunya sesuai dengan egoisnya masing-masing gitu. Itu kita harus belajar tegas. Di situ saya belajar harus ya sudah terserah, mau saya di teman mau enggak, mau saya bahasanya punya apa namanya rekan atau apapun itu, saya tetap fokus sama prinsip-prinsip hidup saya gitu. Bagaimana itu Allah mengajarkan saya luar biasa sekali mengenai itu, bagaimana Tuhan mengajarkan saya supaya saya menghilangkan karakter yang tidak enakan sama orang, yang selalu maunya orang. Kalau dulu saya gitu, tapi sejak saya menikah, saya kadang suami juga sering ingatkan saya, terus banyak pengajaran firman juga yang dulu Bapak ajarkan, bagaimana kita itu harus tahu dan memilah tentang apa yang baik dan mana tujuan fokus kita gitu tentang kehidupan kita. Nah di situ saya belajar bagaimana itu tuh menjadi dasar kehidupan saya. Karena pertemanan di luar sana tuh nggak ada yang baik. Bagi orang lain pertemanan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim bahasanya, yang bukan pasangan itu biasa aja. Duduk berdempetan, tangan ketepak-ketepok ke sana kemari, itu bagi mereka biasa aja gitu. Tapi bagi kita yang mengenal firman Tuhan, kita tahu batasan, kita tahu apa yang harus kita hindari, kita tahu apa yang memang tidak yang tidak sesuai dengan apa yang memang Tuhan ajarkan buat kita gitu. Dari situ saya melihat, saya Bapak juga sering ingatkan, ketika kita berada di kerumpulan orang banyak, ketika kita berada di suatu tempat, kita belajar dari setiap itu, kita belajar dari setiap karakter itu. Di situ yang saya mau ambil. Bagaimana saya memang hari-hari saya pasti ketemu orang-orang banyak, hari-hari saya di dunia pekerjaan pasti ketemu berbagai orang yang berbeda-beda karakter gitu. Di situ saya belajar bagaimana saya harus bisa menempatkan diri supaya saya tidak seperti bahasanya itu, walaupun saya berteman, saya tidak terpengaruh atau tidak mengikuti gaya hidup mereka gitu. Karena memang kadangkala pergaulan itu bisa merusak kebiasaan kita yang baik gitu. Kalau kita tidak benar-benar menjaga hidup kita tidak benar-benar menjaga fokus kita tidak benar-benar menjaga diri kita gitu. Karena memang suami saya juga sering cerita yang namanya di luar itu setiap orang itu kill to be kill bahasanya. Setiap orang itu mencari keuntungannya sendiri, mencari kepuasannya sendiri, mencari keegoisannya sendiri gitu. Maksudnya mereka ya dengan diri mereka, terus ya kita harus belajar dengan diri kita gitu. Jangan kita malah terpengaruh, itu yang saya mau bahas. Benar-benar kita tuh harus berusaha menjaga kehidupan kita supaya kita tetap pada firman Tuhan walaupun kita berada di dunia yang memang tidak mudah gitu. Apalagi ketemu orang-orang yang egois, orang-orang yang memang kadang bisa memutarbalikkan fakta, itu tuh kadang membuat kita tuh bisa rasanya tuh gitu, orang ini kenapa sih harusnya kenyataannya seperti ini, bersilat lidah dan sebagainya. Jadi kalau kita tidak jeli, kalau kita tidak fokus, kalau kita tidak benar-benar punya
punya dasar dalam diri kita yang terpenting, tujuan hidup kita. Yang intinya kita harus tetap dekat sama Tuhan dimanapun kita berada. Karena hari-hari ini makin jahat, hari-hari ini bagaimana orang lain itu tidak punya batasan. Orang lain itu tidak punya kepuasan diri gitu, selalu kurang dan kurang. Itu yang saya temui. Bagaimana orang itu selalu pengennya selalu pengennya kehidupan egois data diri mereka lah bahasanya, pengennya selalu dituruti, pengennya selalu diikutkan apapun yang mereka kerjakan gitu. Dan ketika kamu nggak ikut tuh kadang apa sih dia nih, kenapa sih nggak boleh, kenapa sih. Jadi bagi mereka dasar-dasar yang kita kerjakan itu maksudnya itu tuh sesuatu yang kok bisa sih, kenapa sih harus seperti itu gitu. Jadi bagi mereka tuh sesuatu yang janggal, sedangkan bagi kita bukan gitu. Malah kalau seperti itu yang tidak ada batasan itu bukan sesuatu hal yang baik gitu. Jadi bagaimana kita tetap berada di lingkungan, karena kalau kita tidak berteman pun, kita tidak bergaul pun juga kan kadang kita jadi dianggap seperti orang yang sombong gitu. Allah juga tidak menghendaki itu. Jadi bagaimana kita tetap berusaha untuk waras, bagaimana kita harus berusaha untuk tetap menjadi diri kita sendiri. Kalau diikutin ya bagus gitu, kalau kadang-kadang kalau ngobrol tuh bisa nyeletuk, ya sih enggak sih, saya harusnya seperti ini karena memang harusnya seperti itu yang anunya gitu ya. Kalau diikutin ya syukur, kalau enggak ya dianggap aneh juga, ya sudah terserah gitu. Jadi saya belajar menetapkan diri saya belajar untuk tetap fokus. Ketika saya pulang ya udah, saya mengurus anak saya mengurus rumah tangga saya berperan sebagai seorang ibu. Saya berusaha untuk tidak membawa hal-hal di luar sana itu di dalam rumah tangga saya gitu, membawa hal-hal yang jahat itu di pikiran saya supaya tidak mempengaruhi kehidupan rumah tangga saya gitu. Itu yang saya jaga, karena memang karakter orang tuh memang menguras emosi kita gitu. Memang kadang benar kata firman Tuhan, kita itu butuh kesabaran, kita itu butuh penguasaan diri, kita itu butuh tidak sesuai tidak harus sama dengan dunia ini, itu betul. Karena memang tantangan-tantangan yang kita hadapi itu gak mudah gitu. Tapi kalau kita sudah punya fokus, kalau dasar kita sudah kuat, kalau firman Allah di dalam diri kita bahasanya sudah kita tahu gitu mana yang baik dan benar, itu bisa menjadi pagar-pagar buat kita gitu. Jadi dimanapun kita berada, di lingkungan seperti apapun, itu tidak akan mempengaruhi kita gitu. Malah justru Bapak itu pernah ajarkan, justru hal-hal seperti itu tuh malah menjadi pelajaran buat kita gitu. Kenapa karakter dia seperti ini, kenapa dia memilih kehidupannya seperti itu, kenapa dia melakukan hal itu tuh malah jadi dasar. Kita memandang sesuatu itu malah buat kita belajar. Oh iya, saya harusnya gak boleh gitu. Oh iya, kenapa dia seperti itu tuh karena begitu. Karena mungkin masa lalunya, kehidupannya seperti apa. Jadi malah bukan memandang dari sisi yang lain gitu. Kalau dulu tuh kalau orang lalu kita ikut negatif, kalau orang berpikiran ini kita ikut marah. Akhirnya kadang orang negatif kita ikut negatif gitu. Tapi ketika kita memandang dengan cara Tuhan, memandang dengan cara yang berbeda, kita akhirnya belajar, oh saya tidak mau seperti itu. Saya tidak mau kehidupan saya terpengaruh oleh karakter orang yang buruk ini. Saya harus berbeda, saya harus tetap memegang teguh pada firman Tuhan gitu. Nah itu yang memang mungkin yang tantangan yang hari-hari ini yang harus kita hadapi. Buat teman-teman, rekan, atau siapapun di luar sana yang mungkin menghadapi tantangan dalam kehidupannya, dalam pergaulannya, mari kita tetap belajar berpegang teguh pada firman Tuhan. Karena kadang tanpa sadar lingkungan itu bisa menjerumuskan kita untuk melakukan hal yang tidak baik. Karena kadang karakter orang itu bisa membunuh karakter kita kalau kita tidak tegas dengan diri kita. Kalau kita tidak benar-benar berpegang teguh sama Tuhan gitu. Kalau kita mau terombang-ambing, mau iya saja, mau disetel orang bahasanya, jangan pernah mau. Karena kita punya Allah yang memang luar biasa gitu menjaga hidup kita. Karena dasar-dasar firman Allah itu luar biasa untuk membuat kita tetap berpegang teguh pada apa yang sudah Tuhan ajarkan buat kita. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat kesempatannya. Sampai ketemu lagi di next berikutnya.
Oke, terima kasih. Shalom Bapak Ibu, Saudara, teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati.